Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita sudah bangun membuka mata kita, melihat hari yang baru anugerah Tuhan, dengan penuh sukacita di dalam kekuatan anugerah-Nya. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 10 Oktober 2023. Kiranya Roh Kudus menuntun kita sekalian untuk menerima sabda firman Tuhan ini. Bersama saya kita membaca Amsal pasal 13 ayat 24 demikian. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Tongkat tanda kasih. Saudara-saudaraku, salah satu lagu yang saya sangat suka dan sangat menghibur saya adalah lagu yang digubah dengan latar kitab Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pemazmur memaparkan keyakinan imannya yang kokoh bahwa ia tidak akan pernah takut, sekalipun menghadapi kekelaman, berjalan dalam kegelapan hidup, karena ada salah satu tongkat yang menghibur dia, yaitu Tuhan berjalan bersamanya dalam kekuatan tongkat di tangannya. Dalam konteks orang Yahudi di masa itu, saudara, pengalaman hidup seorang gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya sangat mudah dipahami. Tongkat di tangan gembala sangat berfungsi mengarahkan perjalanan domba dan memberi rasa aman. Selain memukul musuh, juga dapat berfungsi memukul domba dan mengarahkan domba yang sedang tersesat. Maka pemazmur melukiskan selama ada tongkat di tangan gembalanya, ia tak akan takut berjalan sekalipun dalam kegelapan. Mengetahui hal ini tentu dengan mudah kita menerima bahwa orang tua diberi mandat dan peran dari Allah sendiri sebagai gembala untuk anak-anaknya. Maka tongkat adalah salah satu alat di tangannya yang akan menghibur setiap perjalanan anak-anaknya bila difungsikan sebagaimana mestinya. Alkitab mengarahkan orang tua untuk mendisiplinkan anak-anak mereka dengan tongkat sepanjang masa pertumbuhan mereka. Demi mendidik anak-anak dalam hal kebaikan, penting untuk mengoreksi apa yang salah pada mereka dengan maksud menunjukkan jalan yang benar. Sebab setiap anak yang kita miliki adalah anak Adam, dan sejatinya di dalam hatinya melekat kebodohan yang harus sedikit banyak ditegur dengan tongkat dan teguran yang memberikan hikmat. Seorang gembala tak akan memukul sembarangan domba-dombanya. Pastilah tongkatnya digunakan dan diarahkan oleh hikmat dan kasih dan dirancang demi kebaikan, bukan tongkat untuk musuh. Memukul anak hanya boleh dilakukan manakala si anak dengan sengaja tidak mau taat dan memberontak. Dan tujuan pukulan hanyalah meniadakan kebebalan, pemberontakan, dan sikap tidak hormat kepada orang tua. Disiplin orang tua yang memadai, yang dilaksanakan dengan bijaksana, penuh kasih dan tenggang rasa, membantu anak-anak belajar bahwa perilaku yang salah membawa dampak tidak enak dan mungkin meliputi penderitaan. Penggunaan tongkat dengan tujuan disiplin adalah kewajiban bagi orang tua, sebab anak-anak sedang dalam proses pertumbuhan, hidup dalam kebenaran. Tidak ada anak-anak yang lahir seorang pun yang sempurna, langsung penuh hikmat dan bijaksana, kecuali hanya satu, yaitu manusia Yesus Kristus. Sejatinya semua anak yang dilahirkan oleh keturunan Adam dan Hawa bertumbuh di dalam ketidaksempurnaan, dilahirkan dalam lingkungan orang berdosa, dilahirkan dalam keluarga yang tidak sempurna, dan karena itu sangat membutuhkan arahan dalam proses menuju kepada kedewasaannya. Dan dalam proses inilah setiap anak membutuhkan disiplin yang tegas dari orang tua. Disiplin semacam itu diperlukan agar anak-anak tidak membentuk sikap yang nantinya akan membawa kehancuran dan kematian. Disiplin saleh di dalam keluarga akan membawa kebahagiaan dan sejahtera bagi orang tua
dan segenap anggota keluarga sebagaimana yang dikatakan dalam Amsal pasal 29 ayat 17. Disiplin itu harus senantiasa dilaksanakan karena kasih sebagaimana yang dilakukan oleh Bapa di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 dan 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudara sekalian, berdasarkan ayat ini jelaslah bagi kita bahwa Allah pun mempergunakan tongkat. Ia menghajar, Ia menyesah seorang yang dikasihinya sebagai anak. Dan berdasarkan inilah kita mendapatkan teladan bahwa jika seorang tua mengasihi anaknya, menyayangi anak-anaknya, pastilah akan secara konsisten menerapkan disiplin kepada anak-anaknya. Sayangnya saudara sekalian, tidak semua orang tua dapat melakukannya. Sekalipun ia tahu bahwa disiplin yang tegas sangat dibutuhkan, namun enggan untuk melakukannya. Kadang nasihat dan perkataan yang lemah lembut tidak tepat untuk kasus-kasus pelanggaran dengan serius yang dilakukan oleh anak-anak yang dengan sengaja dilakukan untuk tidak hormat, tidak taat kepada orang tuanya. Tuhan akan memintai pertanggungjawaban setiap orang tua terhadap pendidikan yang mendisiplinkan anak-anaknya. Hal ini mengingatkan kita terhadap kasus Imam Eli dalam Perjanjian Lama. Memang Tuhan catatkan di dalam kitab suci kita dengan maksud kita mempelajarinya dan kita mengambil hikmah dari dalamnya. Bahwa Imam Eli adalah seorang imam yang setia dan bertanggung jawab terhadap semua pengabdiannya sebagai imam di Bait Allah. Tetapi sayangnya gagal sebagai orang tua yang mendisiplin anak-anaknya dengan tegas. Ia juga memang sangat menghormati anak-anaknya dan menyayanginya. Tetapi justru itulah Tuhan menegur Imam Eli karena Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya lebih daripada Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 29. Eli hanya menegur dengan memberi nasihat, padahal bukan hanya nasihat dan perkataan lagi yang dibutuhkan anak-anaknya. Sehingga 1 Samuel pasal 2 ayat 23 berkata, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baru yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Saudara perhatikan betapa lembeknya Imam Eli di ayat ini. Pada waktu ia mendengar kejahatan yang luar biasa besar dilakukan anak-anaknya, bahwa ia menyetubuhi anak-anak di Bait Allah, menyetubuhi para perempuan-perempuan di Bait Allah, Eli tidak mengambil tindakan keras. Ia hanya memberikan petuah di dalam pasal 2 ayat 23, 24 dan selanjutnya. Dengan nasihat-nasihat yang tidak lagi mampan untuk mengubahkan sikap dan perilaku anak-anaknya yang buruk. Dan apa yang terjadi saudara sekalian dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 13. Tuhan berkata, "Sebab telah aku beritahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka." Imam Eli dan anak-anaknya yang menolak untuk tidak taat akhirnya mendapat hukuman dari Tuhan. Tuhan sangat serius meminta pertanggungjawaban orang tua terhadap proses pendidikan yang dilakukan dalam keluarga. Karena itulah saudara-saudaraku para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, sebelum terlambat, marilah kita secara konsisten sejak dini tegas mendisiplin dan menolong anak-anak kita mengenal kebenaran. Agar kelak anak-anak kita akan berkata, "Tongkat di tangan orang tuakulah yang membuat aku dapat berjalan dengan aman." Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolonglah kami supaya kami dapat menjadi bijaksana sebagai orang tua. Berilah kami hikmat, berilah kami bijaksana. Supaya pada waktu kami melihat pelanggaran-pelanggaran serius yang dilakukan oleh anak-anak kami, baik anak-anak yang kami lahirkan secara darah dan daging, tetapi juga setiap anak-anak yang Tuhan percayakan ke dalam tangan kami, anak-anak rohani kami, anak-anak didik kami, dan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami.
Berilah kami hikmat-Mu supaya kami secara konsisten mendisiplin mereka sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika kami harus membutuhkan tongkat, Tuhan tolonglah kami supaya dengan cinta kasih kami melakukannya dengan maksud untuk memperbaiki, mengoreksi, dan menuntun anak-anak kami datang kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Segenap pendengar renungan pagi yang mendengarkan renungan pagi ini dimanapun mereka berada, ya Tuhan, tolonglah mereka supaya mereka dapat mengerjakan, melakukan semuanya di dalam tuntunan Tuhan. Lalu ampunilah kami ya Tuhan jika selama ini kami belum bertindak tegas untuk memberikan disiplin kepada anak-anak kami yang kami tahu telah berbuat salah. Ampuni kami ya Tuhan. Kami doakan setiap anak-anak kami supaya Tuhan berikan hati yang bijaksana. Tuhan lembutkan hati mereka supaya setiap kali mendengar pendidikan, disiplin, arahan, nasihat, bahkan tongkat dari orang tuanya menjadi mendengar dan mereka hidup seterusnya di hadapan Tuhan dengan lebih baik. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati kami. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami dalam berjalan di hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.